Maria itu tidak bisa, ada silsilahnya. Sementara Yesus anak Maria, bukan anak Yusuf. Dalam tradisi Yahudi tidak boleh namanya Sisila itu dari mamanya. Sementara Yesus tidak punya bapak. Kok bisa-bisanya kalian terima kebohongan publik yang mengatakan Yesus itu sampai nasabnya dari bapak tirinya? Apa ini? Siapa Yesus menurut kalian? Kalian percaya Yesus menurut pengarang kitab kalian, pengarang Matius dan Lukas, punya nasab sampai ke Bapa. Kata Darius, doktrinnya yang dijelaskan Bang Darius membantah isi kitab sucinya bahwa Yesus punya silsilah sampai ke Daud. Karena Maria itu tidak layak punya silsilah. Dalam istilah orang Yahudi, tak boleh perempuan punya silsilah. Makanya Bani Israel itu 13 orang anaknya. Tapi yang disebut Bani Israel cuma 12 orang. Kemana Dina? Kenapa Dina tidak disebut? Karena Dina perempuan. Nah, jadi artinya justru kalian yang saya ragu dengan pernyataan siapa Yesus menurut kitab kalian. Karena pernyataan tentang Yesus yang punya silsilah adalah kebohongan publik. Kenapa? Karena menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Ternyata benar tidak anak Yusuf? Tidak. Anggapan orang iya. Anggapan orang dimasukkan ke dalam kitab suci, menjadilah firman Tuhan. Gimana saya mau percaya Yesus yang benar itu sesuai dengan omongan kalian, Matius, Markus, Lukas? Maka kami umat Islam diberitahukan bahwa Isa atau Yesus atau Yesua adalah seorang nabi, utusan Tuhan, rasul, bukan Tuhan. Karena memang secara eksplisit dalam kitab kalian, Yesus tidak pernah mengaku dirinya pencipta langit dan bumi. Itu perbedaan kita tentang siapa Yesus dan Isa. Tentang dia nabi kita tidak berbeda. Tentang dia utusan kita tidak berbeda. Tentang dia manusia kita tidak berbeda. Tentang dia menyampaikan firman Tuhan kita tidak berbeda. Dia mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan tidak berbeda kita. Yang mengajarkan bahwa aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, sama diksinya dengan ketika Nabi Isa berkata, sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku. Artinya Yesus dan Isa sama-sama punya Tuhan. Berdoa kepada satu Tuhan. Lahir dari seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yaitu perawan. Yang namanya perawan gak punya laki. Ya, gak ada itu namanya perawan punya laki. Ya perawan yang perawan aja kali. Justru kitab kalian yang menerasikan bahwa Maria itu punya laki ketika dia dikatakan perawan. Siapa yang bisa memastikan Maria dengan Yusuf di dalam kitab kalian tidak pernah berhubungan badan? Emang ada yang lihat? Roh Kudus yang ngasih tahu. Sempat-sempatnya Roh Kudus melihat itu. Inilah saya tidak percaya bagaimana perspektif Yesus dalam kitab kalian. Maka kami ambil kebenarannya dari Al-Quranul Karim. Karena banyak sekali kesalahan anakronisme yang terjadi dalam kitab kalian penyampaiannya tentang Yesus. So Isa dan Yesus itu, ya saya katakan, ada perbedaannya dengan kitab kalian. Yesus dalam kitab kalian dinarasikan seorang yang temperamen. Seorang yang pemarah. Ngacak-ngacak tempat orang jualan, mengutuk pohon ara, dan dinarasikan sebagai orang yang labil, tidak konsisten. Saya bisa tunjukkan itu. Sebagai Tuhan pun dia dikatakan tidak. Jadi kami tidak percaya tuduhan-tuduhan terhadap Yesus ini. Maka di dalam Al-Quran ketika kami dinarasikan oleh Al-Quran, dia nabi, dia utusan, bantah itu habis dengan kitab kalian. Yang kita perbantahkan adalah Yesus sebagai Tuhan. Waktunya habis. Oke, teman-teman, saya di sini hanya sebatas moderator. Saya tidak membela Pak Darius, saya juga tidak membela Uniripa. Saya hanya menengahi mereka berdua jalannya diskusi ini supaya bagus dan baik, kondusif ya. Silakan Pak Darius, waktu 5 menit untuk menanggapi Uniripa. Silakan. Oke, yang pertama, Yesus disebut Tuhan bukan karena manusia yang mengatakan dia Tuhan. Memang di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6 itu disebut juga sebagai Tuhan. Sebuah tunas Daud, saya akan baca ya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan ia akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zaman, ayat 6, dalam zaman Yehuda akan dibedakan dan Israel dan hidup dengan tentram. Ayat berapa? Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan adil. Jadi Yesus sudah dibuatkan bahwa tunas Daud yang akan datang ini namanya disebut sebagai Tuhan keadilan. Nah, kita konfirmasi dengan pengakuan Yesus. Apakah dia tunas Daud atau tidak ya? Di dalam kita lihat di dalam kitab Wahyu 22 ayat 16 ayat 13. Wahyu 22 ayat 16 akan baca.
Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepada bagi jemaatku. Aku adalah Tunas yang keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini pernyataan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tunas. Nah, kata Tunas ini disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa Tunas ini disebut sebagai Tuhan yang adil. Jadi sebelum Yesus dia datang, dia sudah dibuatkan bahwa dia sebagai Tuhan yang adil yang akan datang. Bukan kami yang memberikan dia Tuhan. Kalau Isa disebut bukan Tuhan, ya dia bukan Tuhan. Isa kalau disebut bukan Raja, ya dia bukan Raja. Lalu apakah dengan demikian menggugurkan pernyataan Alkitab? Enggak, memang Alkitab mengatakan bahwa dia itu disebut sebagai Tuhan. Sebelum dia lahir, Alkitab sudah menubuatkan bahwa Tunas Daud yang akan datang itu disebut sebagai Tuhan. Dan siapa Tunas Daud? Yesus memberikan konfirmasi di dalam Wahyu 22 ayat 16 bahwa dia adalah Tunas Daud. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia yang dituhankan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Ada satu kalimat penting, kalimat Yesus yang sangat penting. Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Mungkin teman-teman tahu kenapa bendera Yahudi sebagai lambangnya bintang Daud. Itu simbol dari Mesias, supaya teman-teman tahu. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dan bintang Daud itu simbol dari Mesias, bukan simbol Daud. Itu raja bintang Daud yang dijanjikan oleh Tuhan ada sang Mesias itu. Nah, ini teman-teman perlu tahu bahwa bintang Daud itu merupakan simbol dari Yesus atau simbol Mesias. Dan kalau tadi Uni Ripa meragukan bahwa menurut ya, karena Lukas ini kan dia mencari data, bahwa dia mencari informasi bagaimana pendapat orang tentang Yesus, maka dia mengumpulkan menurut orang Yesus anak Eli, anak ini. Kenapa dia mencari informasi? Tentu juga informasi yang kredibel. Tentu bukan karena dia karang-karang sendiri, karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 23 mengatakan bahwa setiap para nabi itu menuliskan kitab suci itu atas dorongan Roh Kudus. Dia tidak mungkin atas dasar inisiatif sendiri. Tapi kalaupun ada kesalahan is human error lah, itu sebagai manusia pasti dalam penulisan itu pasti ada kesalahan atau persalinan data atau kesalahan penulis itu pasti ada dalam terjemahan, sudah berulang kali. Tetapi kami sebagai orang Kristen meyakini dan mengimani bahwa Alkitab kami ini adalah Alkitab satu-satunya firman Tuhan, tidak perlu membutuhkan kitab lain untuk menjelaskan. Tetapi kalau teman-teman dari seberang masih butuh Alkitab untuk menjelaskan pendapat, ini kita bedanya di situ. Kalau kami tidak perlu membutuhkan kitab lain untuk menjelaskan kitab kami. Tapi kalau teman-teman yang lain, teman-teman Muslim, contohnya masih pakai Alkitab untuk menguatkan pernyataan Quran. Dan ada banyak hal, Diskusi sama saya, bukan dengan teman-teman yang lain, sama saya. Ada banyak hal yang tidak dicatat di dalam Quran, tapi dicatat oleh Alkitab. Contohnya apa? Istri Adam siapa? Al-Quran tidak mencatat, tapi Alkitab mencatat. Ya, katanya Al-Quran itu sempurna, tetapi nyatanya ada banyak hal yang Al-Quran tidak catat, tapi dicatat oleh Alkitab. Dan itu fakta. Waktunya masih ada? 5 detik. 5 detik. Terima kasih. Yang pertama jangan keluar dari topik. Ya. Saya minta tolong jangan melebar. Kita kembali pada topik tentang Isa dan Yesus ya. Apakah Isa dan Yesus ini sama Karena nanti atau kalau tidak? kita bahas itu nanti ada topik baru, nanti saya bawa justru bahaya nanti Bang Darius ya. Kita kembali pada topik Saya Isa dan Yesus. pertegas kembali ya. Saya 5 tunjukin menit. sama teman-teman. Saya mau tanya, saya konfirmasi dulu deh sama Bang Darius. Kalau Bang Darius bilang, saya sebagai Kristen percaya bla bla, itu kunci rapat-rapat dalam kotak dogma dan jangan biarkan saya pegang dan sentuh itu, Bang. Saya tidak peduli itu. Anda mau percaya ke kitab Anda sempurna ke apa ke, itu bukan urusan saya. Saya mau Anda konfirmasi tentang ini. Saya baca nih, Lukas pasal 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, dia anak Yusuf bukan, Bang? Dia anak Yusuf karena Yusuf adalah tunangan dari Maria. Berarti dia anak Yusuf. Dia anak Yusuf dalam panggilannya. Berarti bukan karena anak Tuhan ya, anak Yusuf. Tuhan lahir lewat hubungan laki-laki dan perempuan. Enggak, saya tanya, ini menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Dia anak Yusuf enggak? Bukan anak kandung, tapi dia anak Allah.
Ya anak udah, Allah. berarti yang salah siapa nih? Penulis kitab Lukas atau yang memberikan Tidak ada yang anggapan? salah, tidak ada yang salah. Loh, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Benar nggak dia anak Yusuf? Dia anak Yusuf karena dia apa? Karena Saya tanya, dia anak Yusuf nggak sih? Udah, dia anak Yusuf nggak? Kan tadi Uni sendiri ngomong seseorang dikatakan anak tidak harus ada Nah, di sini hubungan kalau biologis, memang tapi dia hubungan bukan saudara. anak dalam Kan biologis, Uni ngapain sendiri dia bilang punya begitu. Oke, oke, sepakat. Kalau abang Iya. sepakat bahwa ini bukan anak dalam makna kandung, kenapa dia punya nasab sampai ke bapak keluarganya Yusuf? Apa kaitannya dengan keluarga Yusuf? Kan tadi saya sudah bilang. Nah, Maria oke, saya tutup itu- poin. Tunggu dulu. Saya kasih poin. Ini waktu saya cuma Silakan konfirmasi. Unip ambil waktunya 5 menit. Beginilah sulit silakan. sekali menjelaskan. Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Padahal dia bukan anak Yusuf. Loh, Uni kan maksudnya kan anak bukan berarti anak kandung. Ya udah, kalau dia bukan anak kandung Yusuf, maka dia tidak berhak punya silsilah sampai keluarga Yusuf. Berarti silsilah dalam Lukas itu tipu-tipu semua. Bohong semua. Karena dia tidak berhak punya nasab sampai ke bapaknya Yusuf. Karena itu bapak tiri, bukan bapak kandung. Anda yang bilang. Maka silsilah yang sampai kemana ini? Anak Matat, anak Lewi. Ini bohong semua. Karena dia tidak berhak punya darah dari Yusuf. Karena dia bukan darah dari Yusuf. Sesimpel itu. Nah, kemudian. Tadi apa yang Anda katakan itu? Anda bawa dalil mana tadi? Yeremia pasal 23. Tolong baca benar-benar ya. Karena kemarin Anda sempat baca juga nggak sampai selesai tentang nubuatan. Sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan. Bahwa aku menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Kapan Yesus memerintah sebagai raja bijaksana di Yerusalem? Satu ya. Itu kan raja di kerajaan surga, Uni. What? Di sini tertulisnya, ia akan memerintah sebagai raja dan bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Negeri apa? Oh, negeri surga, Uni, negeri Bapak. Wah, itu cocokmologi, itu dogma kalian. Di sini dikatakan dia akan memerintah di suatu negeri. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa. Akan ada kedamaian di Israel, Yerusalem. Sampai sekarang Yerusalem tempat paling berbahaya, Bang. Tempat orang perang, Bang. Nggak ada kedamaian. Yesus yang udah turun yang kalian anggap sebagai nubuatan, memenuhi nubuatan Yeremia 23 sampai ayat ke-5 ini, nggak mencerminkan bahwa Yesuslah yang membawa kedamaian di Yerusalem. Justru kehadiran Yesus menghancurkan Yerusalem. Contoh, perang salib gara-gara siapa? Gara-gara Yesus. Orang perang salib ingin mengambil makam suci Tuhan. Gara-gara Yesus perang salib di Yerusalem, nggak ada kedamaian di Yerusalem. Gara-gara Yesus sampai sekarang orang bertengkar di Yerusalem, tidak ada kedamaian di Yerusalem. Artinya apa? Yeremia 23 ayat 5 mengatakan bahwa dia akan membawa kedamaian di suatu negeri. Negeri apa, Bang? Negeri surga. Doktrin kalian ya. Lalu apa lagi? Kalau kita lihat di sini, Abang penjelasannya tadi Bang Boling ya. Nih. Saya lebih menekankan, siapa yang menginginkan siapa yang menginginkan Tuhan jadi manusia? Siapa yang berkehendak sih? Siapa sih yang punya kehendak Tuhan jadi manusia? Ini kerjaan siapa sih? Itu pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Bang Boling tadi. Sementara ketika saya menjelaskan bahwa dalam kitab kalian, kenapa semua informasi dalam kitab kalian itu banyak anakronismenya, pendapat orang yang salah tentang Yesus ditulis menjadi kitab suci. Besok-besok hasil gibahan, Bang. Menurut orang Yesus pencuri, ditulis sebagai fakta kebenaran. Yesus pencuri ternyata. Jadi kami tidak bisa percaya kitab suci kalian. Maka kebenaran tentang siapa Yesus anak Maria itu, lihat perspektifnya di Al-Quran. Maka saya tunjukkan di Al-Quran dia nabi, dia adalah utusan Tuhan. Yang saya minta Anda bantah pengakuan Isa terhadap Al-Quran itu salah menurut kitab kalian. Di mana? Bantah pakai Bible. Justru pengakuan kalian terhadap tuduhan kalian terhadap Isa yang tidak pernah diakuinya, itu saya bantah. Apa kaitannya pertanyaan saya, siapa Yesus menurut dirinya tadi? Pernah nggak dia bilang dialah pencipta, waktunya habis dialah ini. firman-Nya menjelma? Itu yang saya tuntut. Waktunya Karena habis. pertanyaannya siapa Yesus menurut Yesus? Waktunya habis. Saya menengahi lagi ya di sini ya, Pak Darius Unirifa ya. Saya tidak membela salah satu di antara kalian, ini mau sama mau kalian. Jadi saya kembali lagi, ini saya pemilik room, kita kembali lagi pada tema mengidentifikasi apakah Isa dan Yesus ini sama seperti apa. Nah, ini pandangan-pandangan yang perlu kita nyampaikan sehingga ada edukasi di room ini. Ya, silakan Pak Darius, 5 menit. Oke, makasih Bang RK. Yesus dia raja dan kerajaan Yesus itu tidak bisa ditafsirkan secara jasmani. Ini salah satu kegagalan saudara-saudara muslim. Dan
kerajaan Yesus itu akan sempurna di akhir zaman ya. Untuk sementara ini Yesus sedang berkuasa. Kita lihat dulu di dalam Yohanes 18 ayat 36. Coba Bang Erkat tampilkan Yohanes 18 ayat 36. Saya mute ya, saya buka data ya. Ya, Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Ya. Yohanes 18 ya? Ya, 18:36. 36. Wait. Saya ini dulu. Oke, saya balik data, langsung saya jalankan waktunya lagi. Silakan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia. Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan kerajaan ini akan sempurna ketika dia datang di akhir zaman, menyelamatkan orang Israel dari serangan berbagai musuh. Itu janji yang akan tergenapi oleh Yesus nanti. Karena dia sedang, makanya di dalam Yohanes Matius 28 ayat 16, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus mengendalikan kuasa di surga dan di bumi, dan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan ada di bumi tetapi ada di surga. Yesus raja kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Inilah yang teman-teman muslim harus tahu ya. Dan yang kedua, apa sih perbedaan Yesus dengan Isa? Sangat berbeda. Kalau Yesus itu dia lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan Isa, kalau saya kata teman-teman muslim bahwa Isa itu lahir malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke dalam. Tapi kalau saya baca, bukan malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Mungkin Teh Uni lihat di bahasa aslinya apa betul apa malaikat Jibril atau Tuhan sendiri yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Saya akan baca kasih teksnya ya, di mana bukan malaikat Jibril yang meniupkan ruh, tetapi yang adalah Tuhan sendiri, Allah SWT sendiri yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Oke, saya pause waktunya. Udah dapat datanya Pak Darius? Oh, belum. Karena akan habis nih waktu kalau. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan lagi. Lanjut Uni dulu. Ini waktu kamu masih 2 menit loh. Di dalam surat 6 ayat 12, di situ Allah kami meniupkan ruh, bukan malaikat Jibril tapi Allah kami. Karena kata teman-teman muslim, kami ini menunjukkan Tuhan. Berarti Tuhan yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria, bukan malaikat. Kalau memang ada data malaikat meniupkan ruh, tunjukkan kepada saya. Ada banyak data yang mengatakan bahwa malaikat yang justru Tuhan sendiri yang justru meniupkan ruh ke dalam rahim Maria, bukan malaikat. Dan saya minta data, saya ingin tahu data Quran di mana bahwa malaikat Jibril meniupkan ruh. Karena di dalam surat 6 ayat 12, Allah sendiri meniupkan ruh, dan dalam surat 21 ayat 91 Allah sendiri juga meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Surat 3 ayat 59 Allah sendiri yang meniupkan ruh ke dalam diri Maria, bukan malaikat. Tapi kalau ada data malaikat yang meniupkan ruh, karena di situ digunakan kata kami. Coba karena saudara-saudara muslim selalu mengatakan bahwa kata kami itu menunjukkan Tuhan, Allah. Nah, kata kami ini apakah Allah sendiri atau dengan malaikat? Mungkin teman-teman muslim seperti Uni coba tunjukkan data di mana malaikat yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria gitu. Karena saya baca ini bukan malaikat tapi Tuhan Allah yang meniupkan ruh. Maka akan timbul pertanyaan, mungkinkah sama atau tidak? Di sini saya akan ambil sebuah kesimpulan. Karena kalau di dalam Injil bukan meniupkan tapi Roh Kudus menaungi Maria sesuai dengan Injil Lukas ayat 35. Injil menaungi, bukan meniupkan ruh tapi menaungi Maria. Dari hal ini saya menyimpulkan ternyata Isa dan Yesus itu beda, karena yang satu ditiupkan ruh, yang satu dinaungi. Yang satu anak dari anak Maryam yang adalah keturunan dari Harun yang ada dari suku Lewi, sedangkan Yesus dari keturunan Daud. Nah, ini sangat berbeda. Isa lahir di bawah pohon korma di sebelah timur Baitul Magis, sedangkan data Alkitab Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu bagian selatannya Baitul Magis ya. Di dalam
Dan sedangkan Isa itu di sebelah timur. Sebelah timur itu mungkin Yordania kah, Arab atau apa. Ya mungkin ada data bisa disebutkan. Tapi menurut Alkitab bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu sebelah selatan dari Baitul itu. Sedangkan sebelah Al-Quran mengatakan sebelah timur. Jadi dengan demikian tidak mungkin satu orang punya tempat lahir yang berbeda. Tidak mungkin satu orang memiliki tempat lahir yang berbeda. Isa katakannya dia tidak mati, dia diangkat. Tapi nyatanya Isa mati menurut catatan surat 3 ayat 35, surat 19 ayat 33 dan 34, surat 4 ayat 159. Isa mati dan dibangkitkan, diberikan hari wafatnya. Oke, dan waktunya habis. Maaf. Silakan Nona Rifa. Oke, pernyataan-pernyataan yang sangat terlalu banyak ya dari ketidakpahaman, tapi saya akan coba luruskan satu-satu. Yang pertama, tentang bahwa malaikat Jibril yang meniupkan roh tapi bukan Allah. Duh, Bang Andreas harus paham ya. Saya mau tanya sama Bang Andreas untuk konfirmasi logika deh. Bang, Anda dikasih duit sama bos Anda, itu Tuhan yang kasih atau bukan? Silakan melanjutkan. Rezeki dari Tuhan bukan? Saya konfirmasi aja cara berpikirnya. Enggak, saya menjawab aja. Nah, saya konfirmasi. Iya, makanya konfirmasi. Ini logika. Ketika Anda diberikan duit oleh bos Anda, itu rezeki dari Tuhan bukan? Dari iblis atau dari Tuhan? Saya kan tadi bertanya, tinggal Anda jawab. Enggak, saya cuma konfirmasi. Saya mengkonfirmasi karena logika Anda cacat. Ketika dalam Islam seperti Allah katakan, malaikat Jibril meniupkan roh, katanya Allah sendiri yang meniupkan. Inilah yang kalian tidak pahami. Segala pekerjaan itu semuanya adalah pekerjaan Allah, tapi nggak mesti harus Tuhan yang turun langsung ngerjain. Ketika saya dapat rezeki dari bos saya, itu Tuhan yang kasih saya rezeki, bukan Tuhan yang jadi bos saya. Ini mindset kalian gagal di sini. Ketika nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun, kami yang turunkan Al-Qur'an, lah berarti Tuhan tek turun kasih Al-Qur'an ke nabi kami, ini loh Al-Qur'an. Nggak gitu konsepnya. Tapi Tuhan melakukan pekerjaannya dengan mengutus hambanya malaikat Jibril meniupkan roh, kemudian juga mengutusnya membawakan Al-Qur'an. Cara berpikirnya begitu, mindsetnya begitu. Salah paham Anda. Kebiasaan sih Tuhan harus kerja sendiri, karena kalian terbiasa Tuhan harus turun sendiri ngerjain pekerjaan yang dia nggak bisa kerjain dari langit. Sorry, kita beda mindset, jangan samain. Nah, yang kedua, apalagi tadi tuh tentang pohon kurma, tentang Bethlehem. Saya sudah katakan, informasi di kitab Anda itu banyak anakronismenya. Contoh, Anda tidak menegaskan tadi. Pendapat orang yang tidak jelas itu termuat menjadi kitab suci. Gibahan orang, tuduhan orang termuat dalam kitab suci. Tuduhan orang, anggapan orang. Saya menganggap si Yesus ini adalah anak Yusuf. Ternyata dia bukan anak Yusuf. Berarti itu bohong kalau dia anak Yusuf. Kebohongan orang menjadi kitab suci. Maka bagaimana saya percaya bahwa dia lahir di Efrata, di Bethlehem dalam kitab kalian. Sementara kitab kalian memuat informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana. Lukas itu menganalisa menurut pendapat orang-orang mana. Orang Yahudi, munafiknya Farisi. Jangan-jangan dari Farisi munafik lagi, kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Jangan-jangan Lukas dapat info dari orang Farisi. Kok percaya kalian? Dari mana itu pendapat orang itu? Kritisi dulu kitab kalian informasinya kalau kita membahas apakah Yesus dan Isa sama atau beda. Saya katakan, kalau yang dianggap Yesus yang mati di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Kalau yang temperamen suka ngutuk sana ngutuk sini bukan Nabi Isa. Saya tidak percaya Nabi Isa suka mengatakan wanita lain adalah kunarion atau anjing. Saya tidak percaya Nabi Isa mengatakan bahwa Bani Israel adalah ular beludak. Nggak percaya saya. Nabi Isa itu saya kata-katanya nggak mungkin kasar. Saya tidak percaya Nabi Isa mengatakan bodoh kepada muridnya. Nabi Isa tidak sekasar itu. Maka pendapat Matius, Markus, Lukas belum tentu merujuk kepada Nabi Isa atau belum tentu merujuk kepada anak Maria. Karena apa? Lukas, Markus, Matius menurut anggapan orang ditulis. Nah, pertanyaannya, anggapan orang ini bisa nggak kalian verifikasi bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Jangan-jangan fitnah lagi. Karena banyak orang yang berkata-kata fitnah tentang Yesus waktu dia sedang diadili. Semua kesaksian tentang dia tidak ada yang benar. Itu kitab kalian yang bilang. Bagaimana saya bisa percaya pendapat Markus, Matius, Lukas sementara mereka mendapatkan informasi dari anggapan orang? Siapa orangnya? Gak jelas, gak tahu blas. Maka saya tidak bisa katakan kami harus mengikuti parameter kalian di Bethlehem lah, Efrata lah. Kita akan buktikan. Bagaimana cara membuktikan bahwa informasi di kitab kalian benar? Kalian harus buktikan kitab suci kalian itu terbebas dari korupsi, dari yang disebut dengan distorsi, dari kegagalan secara ilmiah. Baru kita percaya kitab kalian adalah informasinya benar, semua dikatakan. Lalu kembali lagi apa tadi kata Bang
Bowling tadi fitnah, syubhatnya ya. Nah, oke. Sorry, dimatikan dulu. Tentang Bentar. Mana tadi ya? Saya kembali kepada Yeremia. Saya penekanan saya, tolong dijawab pertanyaan saya, Bang. Siapa yang menghendaki Tuhan jadi manusia? Enggak dijawab-jawab. Masa ada kehendak yang tercipta, Tuhan tidak berkehendak, Yesus tidak berkehendak, manusia tidak berkehendak, kok tiba-tiba Tuhan jadi manusia? Siapa yang menghendaki itu? Nah, Yeremia pasal 23, Anda bilang tadi apa? Kerajaannya ada di surga. Saya tanya, apakah patut seorang raja tapi tidak memiliki kuasa? Jawab Bang Boling. Yesus punya kuasa. Sabar, ini masih waktunya Uni. Saya tanya, kalau seandainya dia tidak berkuasa, bisa tidak dikatakan raja? Kalau dia tidak berkuasa, bisa tidak dikatakan dia raja? Dia berkuasa, dia bukan tidak. Saya tanya, abang kan bilang kalau dia berkuasa, Oke, kalau dia tidak waktunya berkuasa, habis 5 menit. Tidak bisa. saya tunjuk Matius 20:23 dia tidak Waktunya berkuasa. habis. Dia tidak Oke, berkuasa meletakkan saya siapa yang duduk di samping dia. Itu bukan menengahi raja. saja di sini. Tidak mungkin raja tidak berkuasa. Saya menengahi di Dor. sini. Saya kena. Oke, Baca saya Matius menengahi di sini 20:23. ya. Jawab itu. Saya Matius tidak 20:23. membela siapa-siapa. Saya menengahi kalian berdua. Ya. Saya menengahi kalian berdua diskusi yang kondusif. Ya, waktu saya tidak akan mengikut campur urusan kalian. Saya sebagai moderator, ya. Silakan. Ya, silakan Pak Darius Bowling menjawab dalam waktu 5 menit, menyanggah atau memberikan pertanyaan. Silakan. Oke. Yesus sebagai raja, ada beberapa hal nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Yang pertama di dalam Kejadian 49 ayat 9 dan 10, ya. Di situ sudah nubuatan. Dari Kejadian 49 ayat 9, saya baca sedikit ya. Boleh ya? Mungkin waktunya Silakan. agak. Saya pause waktunya. Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10, saya akan baca. Ini nubuatan pertama tentang Yesus ya. Tentang raja yang akan datang. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat. Mulai dari ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuja oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan merekam tangan musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangun engkau? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan ditakluk, kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, ya sampai datang yang berhak. Nah, nubuat ini dilanjutkan lagi di mana? Kita baca lagi di dalam ada lambang pemerintahan, Yesaya 9 ayat 5, bahwa akan telah lahir seorang. Saya akan baca dulu Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir buat kita, lambang pemerintahan di atas bahunya ya. Di situ dikatakan lambang pemerintahan. Di layar. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan. Tadi pemerintahannya disebut dalam Kejadian tadi. Di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai. Dinubuatkan lagi di dalam kitab Mika ya, kitab Mika. Tadi Yeremia sudah nggak usah dibaca lagi. Kitab Mika 5 ayat 1. Coba baca, coba buka kitab Mika ya. Silakan. Sekarang engkau harus mendirikan Mika 5 ayat 1. Maaf, saya mute dulu. Mika 5 ayat 1. Oke, silakan. Tetapi hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah, seorang memerintah Israel yang permulaannya sudah purbakala ya. Permulaannya sudah purbakala sejak dahulu kala. Jadi Yesus itu bukan tiba-tiba nongol, dikatakan bahwa permulaannya sejak sudah ada zaman purbakala. Makanya dan Yeremia menggunakan kata Tuhan, disebut Tuhan yang adil ya. Dan juga di dalam Wahyu 20 tadi 22 ayat 6,
Kita sudah baca tadi, Yesus berkata bahwa dia adalah singa dari Yehuda, bintang timur. Nah, ini nubuat tentang Yesus yang digenapi. Makanya di dalam Yohanes 18 ayat 36 tadi, Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaanku dari surga. Di dalam Matius 26 ayat 28 ayat 16, di situ kata segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di surga dan kuasa di bumi. Kenapa? Dia memiliki otoritas di surga dan otoritas di bumi. Kenapa? Karena dia raja. Dan ini penggenapan secara harafiah ini akan tergenapi ketika dia datang akan menyelamatkan Bani Israel dari serangan musuh-musuh di akhir zaman. Itulah Mesias yang mereka tunggu sampai hari ini. Jadi itu bukan tiba-tiba kami jadikan dia jadi Tuhan, angkat dia jadi raja. Tapi memang sudah dinubuatkan dari kejadian, para nabi mengulangi terus. Di dalam kitab Zakaria ayat 19 juga dikatakan bahwa, hai putri Sion, lihat rajamu akan datang menunggang seekor keledai. Itu sudah dinubuatkan, bukan tiba-tiba kami mengangkat dia jadi Tuhan. Jadi bukan kami yang mengangkat dia jadi Tuhan. Tetapi itu semata-mata kenapa? Tuhan sendiri yang mengutus anaknya datang ke dunia. Dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia, dan dalam kemanusiaan dia berbicara kepada manusia. Dan tadi pertanyaan saya itu Uni belum jawab ya. Saya coba minta satu data deh, di mana malaikat Jibril meniup ruh ke dalam rahim Maria. Itu aja dah minta data. Kalau data-data yang saya kasih itu dikatakan kami meniupkan, di situ tidak ada malaikat meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Saya hanya minta satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja data di mana malaikat meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Malaikat Jibril ya. Tapi kalau tadi data-data surat Quran yang saya kasih itu bukan malaikat Jibril, tapi Tuhan sendiri, Allah sendiri yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Tetapi kalau dibantai itu bilang adalah malaikat Jibril, tolong diberikan satu aja. Saya tidak minta banyak-banyak kok, cuma satu aja di mana malaikat Jibril meniupkan ruh. Waktunya habis, Pak Darius. Ini satu ronde lagi, satu putaran lagi ya, Uni Riva ya. Soalnya sudah 1 jam. Saya sudah jelaskan dari tadi, tapi Bang Darius tidak mau menerima penjelasan saya ya. Tapi ya sudahlah, saya juga tidak dapat jawaban siapa yang berkehendak Yesus jadi manusia. Bang Darius tidak tunjukkan datanya. Nah, saya tadi? Oh, nubuatan ini semuanya menuju ke Yesus. Itu kan klaim teologi kalian. Kalau kalian lihat, bukan cuma Yesus yang sudah ada sebelum dilahirkan. Nih, baca Yeremia 1 nomor 5. Nih, saya kasih datanya deh, ya. Nah, tuh. Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti dia sudah ada. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Apa yang dikuduskan kalau dia belum lahir? Berarti dia sudah ada. Jadi istilah-istilah seperti ini tidak dibuat aneh oleh orang Islam, karena setiap segala sesuatu ciptaan Tuhan itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Saya cuma mengembalikan pertanyaan kepada Anda terkait tentang Yesus adalah raja di surga. Nah, jawab ini. Bagaimana mungkin dia dikatakan raja tapi dia tidak punya kuasa? Anda bilang berkuasa. Kalau saya bilang saya berkuasa tapi klaim doang mah apa hebatnya gitu loh. Buktinya nih dia tidak berkuasa. Matius 20:23. Baca ayatnya. Ya. Baca ayatnya nih. Nah, ini ayatnya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang, ini perkara ibunya ya Salome menginginkan anaknya duduk di samping Yesus. Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berhak. Dengar kata Yesus. Aku masa raja tidak punya hak? Ya bener aja lah. Katanya raja, kok dia nggak punya hak jadi memberikan tempat duduk samping dia? Katanya raja. Mana nih? Aku tidak berhak memberikan, itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang, bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Pertanyaannya, yang jadi raja Bapak atau Yesus? Bingung saya ini. Yesus bilang aku tidak berhak, kata Yesus. Anda bilang dia raja, masa raja tidak memiliki hak? Jadi itu, kalau cuma sekedar klaim, saya juga bisa klaim saya istrinya Yesus. Tapi saya tidak bisa membuktikannya, ya sama aja bohong. Kebenaran itu adalah adanya kesesuaian antara klaim dengan yang realitasnya ada. Lah buktinya Yesus tidak berhak kok. Masa raja ada hak, tidak haknya yang tidak punya hak. Katanya segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Masa berkuasa memberikan tempat duduk untuk anak Salome aja dia tidak berkuasa, tidak berhak. Tuh jawab tuh. Nah ya. Jadi
Saya sudah berikan analogi. Setiap perspektif Islam itu, ketika Allah turunkan Al-Quran, enggak Allah langsung tek turun, kasih. Ketika Allah tiupkan ruh, enggak. Kami memahami semua, apapun yang terjadi di dunia ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi melalui kekuasaannya, contoh, membesarkan seorang anak, menciptakan anak manusia itu pekerjaan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang berhubungan intim. Enggak ada kayak gitu. Menciptakan si RK ini adalah Tuhan. Tapi yang membuat dia bukan Tuhan, tapi orang tuanya. Mohon maaf aku pakai contoh RK. Artinya pekerjaan Tuhan itu melalui proses. Ketika wahyu diturunkan bukan Tuhan yang gitu langsung. Tapi menggunakan apa? Kekuasaan Tuhan dengan mengutus malaikatnya. Ya, jadi nih bentar. Di mute di apa dulu waktu? Bentar ya. Jangan ada suara musik RK. Bentar ya. Pak Darius bisa mute dulu. Nanti ke band di YouTube. Mute apanya? Oke. Bentar ya, datanya dimatikan dulu waktu. Oke. Nah, Silakan. kalau kita baca dalam surah Maryam ayat 19, di sini dijelaskan bahwa malaikat Jibril mendatangi. Ayat ke-18-nya, dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal ini mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal ini adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian kita lihat, berarti malaikat Jibril datang kepada Maryam. Aduh, bentar. Itu datanya dulu bahwa malaikat Jibril yang datang. Nah, nanti jawab pertanyaan saya juga, Bang. Oke. Kita lihat dalam surah. Aduh. Sabar bentar. Nah, ini dia. Maryam 17. Mana dia nih? Aduh, ketutup. RK buka dulu Maryam 17 RK. Aduh, apa aku hang? Maryam berapa? Enggak, bisa. Kalau rasa bagaimana biar saya bukakan. Maryam berapa? Ini HP-ku. 17 coba. Oke, siap. Silakan Uni. Nah, di situ Maria memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus malaikat Jibril yang menampakkan diri di hadapannya seperti manusia. Di sini lagi-lagi Tuhan mengutus malaikat Jibril, bukan Tuhan yang datang langsung niupin ke farjahannya Maria gitu. Nah, ini yang tidak kalian pahami. Kami dalam Islam Tuhan kami itu bukan Tuhan yang sorry to say aku bilang ya, harus ngerjain sendiri untuk menyelamatkan Tuhan. Ya, karena kalian percaya seperti itu. Jadi kami beda perspektif. Ketika Tuhan menurunkan Al-Quran, dia mengatakan kami yang turunkan, kami yang meniupkan. Bukan berarti Tuhan harus datang langsung terus mengerjakan pekerjaan itu. Dia mengutus hambanya malaikat Jibril. Tuh. Nih, yang lebih eksplisitnya. Nah, nih. Kita lihat dalam surah Al-Anbiya. Nah, coba lihat dalam surah di situ dijelaskan bahwa dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia. Habis. Oke, itu ya. Ya. Oke, itu jadi, yang
yang Ya. dipahami di sini standing point saya adalah ketika Allah berkata kami, itu bukan Tuhan turun langsung ngerjain apa yang dia kerjakan, tapi Ya. dia mengutus malaikatnya. Saya sudah bawakan ayat-ayatnya tadi. Malaikat Oke. yang diutus. Ini sudah sesi terakhir. Uniriva bisa close statement 4 menit. Nanti Pak Siapa Darius dulu close closing statement. statement? Saya. Uniriva. Karena tadi Pak Darius yang duluan. Oke. Saya bertanya secara eksplisit siapa yang menghendaki 4 Tuhan jadi menit ya. manusia. Ya, 4 saya menit. tidak dapatkan Ustaz. jawabannya. Nah, ketika Darius Boling membawa parameternya sendiri, memaksa, tunjukkan tertulisnya bahwa Jibril meniup. Al-Quran itu bukan Bible di mana bisa dikarang oleh manusia sesuai dengan keinginan manusia. Sorry to say, Al-Quran itu adalah bahasa Allah kepada manusia. Bukan apa yang ingin kami dengar, tapi apa yang Allah ingin kami dengar. Itu poinnya. Jadi ketika ada narasi kami tiupkan ruh, itu bukan Tuhan ke kelaminnya wanita, nggak ada begitu. Tapi Tuhan meniupkan ruh melalui perantara malaikat Jibril. Buktinya saya sudah tunjukkan bahwa malaikat Jibril lah yang datang kepada Maryam memberikan informasi bahwa dia akan hamil melahirkan seorang anak. Sama narasinya. Nah, ini sama narasinya. Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran. Emang Tuhan langsung tek turun ngasih Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Nggak ada seperti itu pemahaman Al-Quran. Jadi kata kami adalah Tuhan dengan segala kekuasaannya. Dan ini secara linguistik dibenarkan secara akademik. Masa Anda nggak tahu dalam bahasa Ibrani ada plural of majesty, dalam bahasa Inggris ada royal we. Ada hal seperti itu. Kita bicara Al-Quran itu bukan bahasa pasar. Al-Quran berkata ketika Allah mengatakan nahnu, artinya bukan Tuhan sendiri. Yang lebih bahaya nanti begini nih. Aku yang tiupkan ke farjahannya Maria, baru itu Tuhan yang tiupkan langsung. Kalau aku yang turunkan Al-Quran, baru Tuhan yang turunkan. Coba lihat narasinya dalam Al-Quran. Ketika Allah berkata tentang perbuatannya, dia katakan nahnu, dia melibatkan malaikatnya yang diutus. Karena memang dia bekerja menggunakan malaikatnya. Tapi ketika dia meminta untuk menyembah kepada dia, apa kata dia? Innani anallah. Gak ada dia bilang innani nahnullah, kami adalah Allah. Gak ada kayak gitu seperti di kitab kalian. Maka marilah kita membuat, gak ada gitu jamak-jamak gitu. Tapi dalam Al-Quran bahwa tentang dirinya yang berhak disembah hanya ana. Innani anallah, akulah Allah, sembahlah aku. Tapi bagaimana dengan pekerjaannya? Ya dia melibatkan malaikatnya, bukan dia yang turun langsung seperti Tuhan kalian yang turun langsung menyelesaikan pekerjaannya. Seolah-olah nggak punya asisten padahal punya malaikat, tapi harus Tuhan aja yang langsung kerjain. Manja banget kalian teman-teman Kristen, tapi kalian nggak bisa jawablah bang. Siapa sih yang meminta menghendaki Tuhan itu harus jadi manusia sampai Tuhan rela jadi manusia? Kapan sih dia berkehendak kalau dia harus jadi manusia sehingga dia betul-betul jadi manusia? Ini yang saya pengen selidiki nih. Siapa sih yang punya kerjaan meminta dan menginginkan Tuhan harus jadi manusia gitu loh. Jangan-jangan kalian Kristen gitu yang ingin manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia. Kotak dogma buka, masukkan ke dalamnya nubuatan menurut saya, karena kitab kalian itu Torah punya Israel. Tidak ada orang Israel mengakui bahwa di dalam nubuatan itu ada untuk Yesus. Bukti kalau Yesus tertolak adalah jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak karena dia mati, memenuhi Ulangan nomor 18:20. Nabi yang tidak menyampaikan sesuatu yang disampaikan Tuhan, nabi itu harus mati. Kalian percaya Yesus mati? Ya udah, wajar orang Israel mengatakan dia adalah nabi palsu. Jadi kalau kita bicara Yesus dan Isa sama tidak? Tergantung ceritanya. Kalau yang dimaksud adalah penistaan, kami tidak samakan itu. Contoh, dia terkutuk di Galatia pasal 3:13. Sorry to say, itu bukan Nabi Isa. Dia mati tergantung. Sorry to say, dia dijadikan berdosa. Sorry to say, bukan Nabi Isa. Dia marah-marah ketika ada yang jualan di bait Tuhan. Sorry to say, bukan Nabi Isa. Dia waktu itu mengutuk ponara. Sorry to say, bukan Nabi Isa. Tapi dia kalau yang kalian maksud adalah seorang anak laki-laki yang tidak pernah, ya apalagi dia hilang umur 12 tahun bikin mamanya cemas tapi nggak minta maaf. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu pasti patuh kepada ibunya. Nggak mungkin dia pergi hilang tanpa bilang-bilang sama mamanya, terus tiba-tiba ketemu mamanya nggak minta maaf, bikin mamanya cemas 3 hari 3 malam hilang. Oke, Bukan waktunya Nabi habis, Isa. Uniriva, Jadi saya untuk tidak closing. percaya banyak Nabi Isa yang diceritakan dalam kitab kalian. Tapi ada persamaannya. Oke, Apa time itu? is over. Oke, terima kasih. Jadi ya tergantung isi kitab kalian lah gitu. Ya. Silakan Pak Darius Boling untuk 4 menit closing. Silakan. Ya, terima kasih Uni dan terima kasih Bang Erkan, semua teman-teman.
Dari data yang tadi sudah dijelaskan Uni, tidak bisa di situ hanya dikatakan bahwa malaikat Jibril hanya datang bertemu dengan Maria, tidak meniupkan ruh. Tidak ada data satupun yang mengatakan bahwa malaikat Jibril hanya diutus datang kepada Maria, tetapi tidak meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Tidak ada. Itu yang pertama. Dan yang berikut dari teman-teman Muslim mengatakan bahwa malaikat, oke lah kita ikut narasi teman-teman, walaupun tidak ada tapi kita ikut saja bahwa malaikat Jibril meniupkan ruh. Tetapi dalam surat Quran 3 ayat 59 di situ dikatakan bahwa Isa diciptakan seperti Adam dari tanah liat. Nah, ini yang benar mana? Isa diciptakan seperti Adam tanah liat atau memang malaikat Jibril yang Tuh Bang Buling dari tadi kalau bacain ayat Al-Quran kita kok nggak pernah nunjukin ayat ya? Kalau saya bacain Bible saya tunjukin ayat loh. Coba saya lihat dulu datanya. Coba apa Bang Eka tunjukkan dulu surat. Enggak. Saya dari tadi kalau kutip Bible saya tunjukin ayatnya. Anda baca Al-Quran saya kok nggak tunjukin ayat ya? Satu device, makanya saya suruh. Ya tolong tolong RK. Saya nggak mau di framing Al-Quran saya. Kok kayak gitu jadinya bunyinya? Surat 359. Kalau bacain ayat orang lain, hormati Bang, tunjukkan dalilnya. Surah Jangan berapa? disimpulkan gitu loh. Sabar Saunis. 59. Bacakan ayatnya. Enggak, saya dari tadi tidak pernah tidak akan interupsi kecuali saya respect dengan kitab kalian, saya tunjukkan ayatnya ya. Sorry to say. Oke, silakan. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam dan menjadi seperti penciptaan Adam dan menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah. Berarti ayat ini seolah-olah selesaikan dulu. Jangan Anda mentafsir Al-Quran saya Anda itu. Baca selesaikan. Oke gitu sih. Baca sampai kecuali Anda pentafsir kitab saya boleh. Silakan. Saya enggak mentafsir kitab Anda loh dari tadi loh. Baca. Yuk kok seolah-olah Anda bilang kok Al-Quran saya seolah-olah kan jangan terima saya enak aja. Mentafsir Al-Quran. Baca dari ulang. Oke, baca ulang dari awal ya. Silakan. Dari awal. Oke. Enak aja. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurun penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam, ya. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Nah, ini tentu berbeda juga adalah apa? Tanya ke saya dong maknanya, jangan jelasin maknanya. Maaf, saya tengahi dulu. Saya nggak bisa kayak gini. Saya respect dengan Anda loh. Tapi kalau Anda sudah mulai mentafsir Al-Quran saya, sorry, saya nggak bisa. Saya tidak pernah mentafsir kitab Anda dari tadi loh. Saya nggak tafsirkan kitab Anda. Sabar Uni, diam dulu Uni. Jadi gini ya. Ketika Pak Darius membawakan ini saran ya, ketika Pak Darius membawa Al-Imran ayat 59, ada tafsirnya di bawah. Ada Ibnu Katsir, ada Kemenak, ada Al-Azhar, ada Jalalain. Nah, jadi jangan pakai simpulkan kita punya ini itu. Silakan lanjutkan. Nah, itu tadi saya mau tanya itu, tapi kan waktunya sudah singkat. Nanti kita sambung nanti. Ini sudah closing statement loh. Anda bawa pertanyaan di closing statement kan nggak etis. Tadi Uni closing statement. Silakan. Ada banyak klaim yang ditujukan kepada Alkitab. Tidak membawa ayat baru. Ayat yang tadi yang saya bawa. Saya tidak ayat yang tadi yang saya bawa saya tegaskan bukan ayat baru. Ayat baru. Nanti saya bisa. Ini ayat baru ini, nggak bisa kayak gitu. Ini ayat baru dibawa ke saya. Saya tegasin ayat yang tadi. Silakan. Oke. Dari pernyataan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada data yang mengatakan malaikat dari dibaca malaikat meniupkan Jibril meniupkan di dalam rahim Maria, tidak ada, hanya dikatakan bahwa kami. Kita selalu menanyakan kata kami itu siapa? Teman-teman Muslim selalu jawab itulah kebesaran Allah, itulah Tuhan. Oke. Tetapi di satu sisi kita menanyakan lagi jawaban saya. Ini saya enggak sukanya Bang Darius nih loh. Kapan saya bilang kayak gitu? Itulah saya, itulah. Oke, apa kayaknya sudah bukan, ini ya. Saya tidak suka Bang Darius ini dari tadi menyimpulkan yang tidak saya simpulkan. Saya tidak pernah begitu loh perasaan dari tadi. Saya tidak pernah memframing Anda dengan kesimpulan clearkan saja. Saya tidak pernah mentafsir kitab Anda. Tidak ada ini Uni. Yang saya sampaikan aja Bang, yang saya sampaikan aja. Iya, saya Jangan paham. bawa sesuatu yang kawan-kawan Muslim lah yang dibawa Bang Darius. Heran saya. Tenang. Kita berdiskusi berdua loh. Saya host, saya sebagai moderator, saya tidak bela siapa-siapa. Pak Darius ini 1 menit lagi, silakan closing statementnya. Silakan.
Jadi Respect dengan lah. demikian Isa tetap dengan Yesus itu berbeda dari proses lahirnya, ibunya juga berbeda, dan dengan demikian Isa bukanlah Yesus karena Isa bukan raja, Isa bukan imam, Isa hanya sebatas nabi, Isa hanya utusan Allah SWT, sedangkan Yesus ada datang dari Bapa yang adalah Adonai Elohim, ya berbeda. Kalau Isa adalah manusia yang diutus, sedangkan Yesus adalah dia turun dari surga. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 42, sudah sangat jelas ya. Yohanes 6 ayat 38, Yesus juga mengatakan bahwa dia turun dari surga. Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata bahwa kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari aku bukan dari bawah, kamu dari bawah, tapi aku bukan dari bawah. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa yang datang menjadi manusia, tetapi Tuhan Sang Firman yang datang menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaan dia memiliki jabatan sebagai nabi, rasul, sebagai nabi, imam, dan raja. Yesus berkata di dalam Yohanes 18 tadi bahwa kerajaanku bukan di dunia ini, tapi kerajaanku ada di surga. Dan Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kematian dan kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa iblis. Time is over. Selesai. Oke, Closing. terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut di sesi 2 ya, Isa atau Yesus ini ya, karena ada hal-hal yang syubhat yang harus saya luruskan dari Bang Darius ya. Karena ada beberapa syubhat Oke, di sudah akhir-akhir selesai Uni. Nanti kalian dua baku kapan, atur Bang sendiri lagi. Darius? Kapan, Bang Darius? Kapan Kalian dua waktu baku kita atur. selesaikan? Karena ada beberapa yang Abang tuh sudah saya jelaskan masih juga di framing. Saya jelaskan masih juga di framing. Saya minta waktu lagi untuk, bahkan saya tidak mendapatkan jawaban Ya. saya. Bayangkan loh, saya tidak dapatkan jawaban Oke, saya loh. sudah itu kamu udah baku Makanya. omong di DM kah atau bagaimana kah? Baku BA kah? Kamu udah baku atur. Oke. Terima kasih Udahlah kalau teman-teman ya, gitu. saya Tapi kapan-kapan ucapkan. masuk di room Islam lah, Bang Darius di sini Oh, boleh aja boleh. tuh. Iya. Kalau kali berikut di room Islam ya. Oke. Tapi Jadi terima sama- kasih sama untuk aku masuk di belum room loh. Islam tidak boleh Ya. ada orang di atas, dan karena harus Oke, host. kita sabar, bertiga- saya bertiga aja ya. clearkan dulu ini ya. Saya clearkan Bertiga dulu. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya di sini sebagai moderator, ingat ya. Saya tidak membela Pak Darius, saya tidak membela Uniriva. Saya hanya sebatas timer ya. Jadi jangan salah paham dan lain-lain ya. Harus pahami itu. Saya betul-betul harus sikoh ya, harus adil dalam sebagai moderator ini ya. Nggak mau yang lain-lain ya. Jadi nggak ada yang lain ya teman-teman ya. Jadi saya pun greget gitu. Tapi ya namanya orang berdialog ya seperti itu. Saya tidak mau membela siapa-siapa dalam berdiskusi. Biar Semoga sikoh dialog katanya. ini kalau memang ada di sini saya merasa tidak hal-hal yang aneh. Ini sangat-sangat kondusif di sini ya teman-teman ya. Kondusif sekali. Di room saya sangat kondusif, Hanya Bang tidak ada Darius yang lain. aja yang keluar dari konsep Oke, yang terima kasih seharusnya. atas kesempatan semuanya untuk teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Shalom untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam. Sampai marmata. itu Tuhan RK, Yesus memberkati. kamu sama aku PK tentang ini kemarin tuh tema kita belum jadi-jadi, Tuhan menyesatkan. Oh, siap lah. Saya sekarang jarang